Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai untuk kelas 6, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran matematika kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat ya. Dan Bapak harap semuanya sehat-sehat di rumah. Di hari Senin ini ya, Bapak harap kemudian semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, Bapak sudah sampaikan waktu pertemuan terakhir bahwa pada hari ini kita akan masuk di volume bangun ruang. Apa itu volume? Ya, kita sudah mempelajari kemarin tentang volume, isinya di dalam ya. Kita akan menghitung di situ dari semua bangun ruang yang kita sudah pelajari kemarin. Ada prisma, kemudian limas, kemudian tabung, kerucut. Itu kita akan menghitung volumenya ya. Jadi sudah siap untuk belajar pada hari ini. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa. Kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui pertolongan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Buka buku paketnya halaman 97. Ya, 97. Di situ volume bangun ruang. Apa itu volume bangun ruang? Perhatikan di buku paketnya. Di kelas 5 kamu sudah belajar cara menentukan volume kubus dan balok. Itu kita sudah belajar ya. Bapak masih ingat itu kubus dan balok. Nah, pada pembelajaran hari ini kamu akan belajar cara menentukan volume prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Coba ingatlah kembali tentang volume. Volume adalah seberapa banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek, berarti yang ada di dalam ya, seberapa besar ruangnya di dalam volumenya ya. Kemudian yang pertama kita masuk dalam volume prisma tegak segitiga ya. Volume prisma tegak segitiga seperti ini ya. Ini kita sudah belajar ciri-cirinya kemarin, kemudian jaringnya kita sudah belajar mana yang disebut jaring, kemudian ciri-cirinya rusuk, kemudian alas, kemudian tinggi ya, titik sudut kita sudah belajar. Nah, ingat kembali tentang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang bentuk atau ukuran alas dan tutupnya sama. Alasnya, tutupnya, alasnya di bawah ya. Perhatikan berbagai bentuk prisma berikut. Nah, di sini ada prisma tegak segitiga, kemudian balok, kemudian segi 5, kemudian segi 6. Nah, disebut segitiga karena ini ya, berbentuk segitiga. Kalau dia berbentuk prisma segi 4 atau balok, segi 4 atau balok itu berbentuk segi 4 alasnya di bawah dengan tutupnya. Kemudian segi 5, itu bisa kalian perhatikan nanti ya. Ini yang menentukan. Kemudian kita lanjut. Pada pembelajaran ini hanya akan dibahas tentang prisma segitiga. Ingat kembali ciri-ciri prisma segitiga. Nah, ini dia. Ini yang akan kita pelajari dan akan kita lihat volume bangun ruangnya di dalam, ya. Kemudian, nah ini ciri-cirinya, memiliki 5 sisi di mana sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga sama luas dan 3 sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang ini yang disebut ya, ini berbentuk segitiga, kemudian memiliki 6 titik sudut. Ini sudah kita belajar itu ya. Kemudian memiliki 9 rusuk, ini kita sudah belajar. Nah, seperti yang ada di gambar ya, itu sudah ditunjukkan, dan ini juga yang lebih jelasnya itu kita langsung lihat. Ini bentuknya, mana yang disebut dengan sisi, mana yang disebut dengan rusuk, mana yang disebut dengan titik sudut, itu sudah ada semua di sini. Sisi alas, sisi bawah ya, atasnya itu tutup. Nah, langsung masuk di halaman 98. Buka halaman 98. Nah, di sini harus kalian perhatikan baik-baik. Volume prisma tegak segitiga dapat ditentukan dari volume balok. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu. Jadi prisma
prisma tegak segitiga itu terbentuk dari prisma segi empat yang dibelah dua. Kalau segi empat itu dibelah dua, dia berbentuk prisma segitiga seperti pada gambar di buku kalian. Nah, lihat yang di sini. Ini ya. Ini dari prisma segi empat, kemudian dibagi dua, dia berbentuk segitiga, ya. Oke. Kemudian di situ terlihat, perhatikan yang di sini. Terlihat bahwa bentuk prisma segitiga sama dengan bentuk setengah balok, setengahnya. Jadi volume prisma adalah 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. 1/2. 1/2 kali panjang kali lebar. Ya, 1/2 panjang kali lebar dikali tinggi. Kenapa 1/2? Karena setengah. Panjang kali lebar itu ya. Panjang kali lebar itu adalah balok. Nah, kalau dia dibagi dua 1/3 berarti 1/3 panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume prisma adalah perkalian antara luas alas dengan tinggi. Luas alas itu adalah panjang kali lebar. Itu maksudnya ya. Nah, seperti yang ada di contoh. Contoh, lihat, perhatikan di situ. Contohnya, jika alas prisma tegak segitiga di samping adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Perhatikan yang ada di bukunya. Nah, mana yang disebut dengan alas segitiga, kemudian tinggi setinggi, harus kalian bedakan mana disebut dengan tinggi segitiga dan tinggi prisma ya. Di situ. Nah, ini dia berbentuk segitiga siku-siku yang di atas ya. Ini. Kemudian tinggi prismanya ini 35. Kemudian alas segitiga itu yang mana ini? Karena dia berbentuk ini berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi 1/2 panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat yang dalam kurung itu segitiganya alasnya ya. Oke, itu gampang. Kemudian nomor 2. Volume prisma tegak segitiga di samping adalah 3000. Ini volumenya yang diketahui ya. Tentukan tinggi segitiga alasnya. Tinggi segitiga alasnya. Tinggi segitiga itu adalah tinggi, bukan tinggi prisma, berarti tinggi segitiga yang ini di atas. Yang penting kalian paham untuk menentukan soal-soal seperti ini, kuncinya di sini kalian apa dulu yang diketahui. Ya, apa dulu yang diketahui, kemudian kalian gunakan rumusnya ini 1/2 panjang kali lebar kali tinggi, atau 1/2 luas alas kali tinggi ya. Ini seperti pada nomor 2 ini, tinggal kalian masukkan ya. Nomor 3 ini seperti soal cerita. Nomor 3, sebuah mainan dari kayu berbentuk prisma tegak segitiga. Tinggi mainan tersebut 20 cm. Panjang alasnya dan tingginya segitiga berturut-turut adalah 8 cm dan 6 cm. Berapa volume? Ini gampang. Tinggal kalian masukkan rumus. Tinggal di sini kuncinya perkalian pembagian itu harus kalian sudah kuasai di kelas 5 ya. Untuk menentukan ini, kemudian mana duluan yang harus kita kerjakan supaya gampang perhitungannya ya. Jadi matematika, untuk mengerjakan matematika itu menggunakan logika. Jadi caranya mana yang gampang dihitung duluan, itu yang kita hitung ya. Oke. Jadi itu tentang volume prisma tegak segitiga ya. Itu sudah ada rumusnya. Nah, di rumah coba kalian kerjakan di sini. Kerjakan di buku tugas, tulis soalnya ya. Ini gampang. Nomor 1 sampai nomor 4 ya, di latihan 3 nomor 1 sampai nomor 4 kerjakan di buku tugasnya, tulis soalnya kemudian jawabannya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Jadi Bapak akan kerjakan di sini, nanti kalian lihat, simak baik-baik cara mengerjakan, mana yang duluan dikerjakan, kemudian cara perhitungannya bagaimana supaya dia cepat. Karena kalian di kelas 6 ini sudah harus tahu perhitungan cepatnya bagaimana. Nanti di ujian itu tinggal gampang kalian kerjakan. Jadi ingat nomor 1 sampai nomor 4 ya, kerjakan di buku tugas kalian. Oke. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingatkan perhatikan tugas-tugas kalian ya. Kalian ini sudah kelas 6, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru itu harus dikerjakan. Tugas waktu untuk mengerjakan tugas kalian biar setiap hari itu 3 mata pelajaran itu ada tugas semua, itu bisa saja ya, dari pagi sampai siang itu sudah selesai. Kalau kalian
serius untuk mengerjakan tugas. Jadi itu Bapak ingatkan. Dan yang kedua, Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Selalu jaga stamina, selalu berolahraga, kemudian ingat 3M itu selalu itu harus memakai masker kalau keluar, kemudian menjaga jarak kalau di luar, dan selalu sering mencuci tangan dengan air yang mengalir kalau sudah dari luar ya, harus itu sering. Di luar pun kalau ada cucian tangan harus dicuci tangannya supaya bersih. Oke, sampai di sini matematika asik dan menyenangkan. Sampai ketemu bersama Bapak Istri Ustaz Buat di pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Dah.